Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ayu Firdausi, di sini saya akan menerangkan mengenai desain budaya visual Nusantara pada mata kuliah Budaya Visual Nusantara di pertemuan ketiga. Budaya visual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah kebudayaan bangsa dan peradaban modern negara tersebut. Desain sebagai salah satu wujud dari budaya visual, ia memiliki peranan besar dalam sejarah kebudayaan bangsa Indonesia modern yang terbangun sejak masa kolonial. Nah, di mana pada masa kolonial itu kita tahu ya, itu berlangsung sekitar abad ke-15. Nah, pada masa itu ya, sampai abad ke-19 itu, budaya kolonial berasimilasi dengan budaya Indonesia. Misalnya saja pada iklan, Blue Band, iklan jadul ini ya, jadi dari gaya berpakaiannya, dari style orang-orang yang ada di sana, lalu style atau gaya iklan itu sendiri ya, ditampilkan itu sudah berasimilasi dengan budaya kolonial. Lalu juga, seperti yang kita tahu banyak sekali bangunan-bangunan kolonial ya yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama, kalian yang di Surabaya ya, tahu bahwa banyak sekali gedung-gedung kolonial di sini. Desain sebagai wujud budaya visual, ya. Jadi di sini saya sedikit kasih contoh gambar ya. Jadi ada satu bungkus rokok pada era kolonial itu, adalah rokok Priayi Cigarette. Nah, kata Priayi sendiri itu kan diasumsikan sebagai bangsawan ya. Jadi ini adalah rokoknya si bangsawan begitu. Eee Lalu sosok atau wujud desain itu dianggap sebagai representasi kompleks dari sub-sub sosial budaya yang mengiringi proses penciptaannya ya. Di situ ada antara lain ada pola pikir, ada ideologi politik, ada kebijakan pemerintahan, ada sistem pendidikan visual, lalu wacana estetik yang berkembang hingga orientasi masyarakat terhadap pandangan dunia. Nah, desain tercipta itu atas sub-sub tersebut ya, desain visual itu. Jadi, misalnya aja seperti desain poster di bawah itu yang menggunakan style Art Deco, di mana Art Deco saat itu sedang ngetren ya. Jadi bisa dilihat dari bentukannya, stylenya, lalu warnanya juga ya, seperti itu. Dalam dekade pertama abad ke-21, desain itu bukan lagi sekedar form follow function, namun semakin meluas dan bermakna form follow meaning. Ya, jadi perkembangan desain modern Indonesia itu dinilai belum memiliki landasan kuat karena pemerintahan kolonial banyak membangun artefak modern. Bahkan pasca kemerdekaan juga bagian dari proses dinamika tersebut ya. Jadi saat banyak perancang didatangkan dari luar itu desain budaya visual kita sendiri itu menjadi tidak kuat gitu ya, berasimilasi. Jadi tradisi yang menjadi budaya, buah dari kepercayaan tertentu yang dianut, pada masa itu ya, itu mulai terdistraksi dengan datangnya era kolonial, beriringan dengan artefak lama ya, banyaknya artefak-artefak lama yang ditemukan oleh bangsa kolonial bahkan ya, jadi artefak modern baru juga dibuat. Jadi itu membuat kayak mengikis budaya kita yang lama begitu. Namun, di sini ada juga suatu pergerakan ya, desain grafis Indies ya. Jadi ini merupakan suatu gaya campuran ya, gaya desain modern yang berkembang di Eropa pada abad 19 sampai abad ke-20 dengan eksotisme seni rupa tradisional. Ya, di sini bisa kita lihat ada wayang yang merupakan, kekuatan lokal masyarakat pribumi. Ini adalah desain mata uang pada saat itu ya. Selanjutnya, desainer. Menurut KBBI, makna desain adalah kerangka bentuk,
ya, bisa jadi rancangan atau motif pola atau corak rancangan, ya. Jadi, eee, tapi menurut J. Bereshwik, pengertian desain sendiri adalah kegiatan kreatif yang meliputi penciptaan sesuatu yang baru dan berguna yang belum ada sebelumnya. Nah, kalau kita menganut pada pengertian ini ya, seperti yang, sudah kita lalui di mata kuliah design thinking ya, jadi dalam desain itu terdapat, 6 tahapan seperti itu ya, atau 5 sampai 6 tahapan. Ada empathy, ada divine, ada pengumpulan ide, ada prototyping, testing, dan implementasi. Jadi desain itu, secara umum pengertiannya adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan. Maaf ya, saya ulangi. Jadi secara umum, pengertian desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem komponen, atau struktur. Bisa juga, desain itu sendiri, itu proses kreatif kita dalam mencapai suatu solusi, seperti itu ya. Desainer sendiri bersinonim kata dengan perancang. Dengan begitu bisa diartikan jika desainer adalah seseorang yang merencanakan bentuk serta tampilan akan sesuatu atau merancang sesuatu ataupun, seseorang yang bisa menciptakan solusi kreatif untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Misalnya seperti gambar di samping ya, Ria Miranda ini dia merancang baju-baju muslim yang mana dulunya terkesan, eee, kaku, formal, dan kurang bergaya begitu ya. Dia di sini mendesain bagaimana supaya, busana muslim itu bisa tampil elegan, bisa tampil cantik, bahkan, mengusung budaya Nusantara di kancah internasional itu membuat dia semakin, menarik begitu ya, tertarik banyak yang minat terhadap desain-desainnya. Selanjutnya penggunaan istilah desain di awal abad ke-20 itu belum begitu populer meskipun, dia ada aktivitasnya. Jadi istilah desain dalam bentuk pemahaman keilmuan formal itu baru dipakai dan diterapkan pada Pendidikan Tinggi Seni Rupa ITB tahun 1971 untuk menamai bidang-bidang keahlian ya. Jadi ada desain interior, ada desain produk, ada desain grafis, dan desain tekstil. Nah, di sini kecuali arsitektur ya, karena, keilmuan arsitektur sendiri itu mengalami perkembangan perkembangannya tersendiri. Jadi, meskipun dia itu juga, proses kreatifnya itu bisa dikatakan sebagai desainer ya, tapi banyak sekali, poin-poin di mana dia terpisahkan dari kata, desain atau ilmu formal desain itu sendiri. Hal terpenting yang harus ditanamkan pada bangsa sendiri, terutama kalian para desainer, ya, ini juga dituliskan oleh, Pak Agus Sahari yang mana menjadi referensi pada materi kali ini. Yang pertama yakni mendudukkan pergeseran gaya visual dan nilai estetik dalam karya desain sebagai bagian dari proses transformasi budaya secara keseluruhan. Yang kedua, menempatkan desain dalam wacana budaya visual secara proporsional. Dan yang ketiga, mengamati peran gaya visual pada karya desain yang telah memperkaya peradaban bangsa diamati sebagai fenomena pemberdayaan masyarakat Indonesia yang bermakna. Jadi salah satu upaya melestarikan budaya visual bangsa ya, seperti yang kita tahu batik itu kan, merupakan ciri khas desain tekstil Indonesia ya, di mana, sekarang itu memang pengrajinnya mungkin itu sedikit berkurang begitu ya, apalagi teknologinya itu juga cukup rumit sehingga perlu dilakukan, suatu movement gitu ya untuk bisa memudahkan para pembatik misalnya saja membuat penemuan alat batik elektrik seperti pada gambar di bawah itu dan lain sebagainya. Saya beri contoh,
visual dari budaya Indonesia yang mendunia ya. Salah satunya Apruva Kempinski Hotel ya. Kalau kalian tahu kemarin saat G20 ya, jadi di sini dijadikan hotel pertemuan para tamu-tamu di seluruh negara ya. Jadi Apruva sendiri itu dibuka pertama kali tahun 2019 di atas tanah seluas 14 hektar di tebing Nusa Dua. Dia memadukan gaya desain interior etnik Bali dengan gaya modern dan pembangunannya ini sendiri memakan waktu 7 tahun ya. Bisa dilihat di situ banyak sekali ornamen dan bentukan-bentukan visual budaya Nusantara yang diimplementasikan dalam eee, desain atau detail-detailnya di sana ya. Jadi, ada pemilihan bentuk dan teknik ukirnya itu juga didatangkan dari pengrajin lokal Indonesia, ya. Ada bentuk candi Trowulan seperti itu, eee, lalu seperti playground ini aja dia juga mengimplementasikan material khas Indonesia di mana, eee, menggunakan atau mengaplikasikan material bambu-bambu ya, untuk wahana bermainnya. Jadi ini sangat Indonesia banget ya, dan, seluruh dunia juga mengapresiasi desain ini karena memang sangat keren ya, sangat mewah, sangat elegan, sangat menarik gitu. Selanjutnya mungkin kalian udah tahu ya, Alfie Rev ya, dia adalah seorang YouTuber asal Mojokerto, sekaligus komposer, produser musik, penulis, dan videografer ya. Jadi dia, membuat karya yang sangat luar biasa dengan sinematografi memukau. Dia mengangkat tema-tema budaya Indonesia ya, visual-visual budaya Indonesia yang memanjakan mata di dalam, video tersebut gitu ya. Jadi ya yang terakhir mungkin, semua orang ya disadari atau tidak, saya, Anda, dan orang-orang di sekitar kita, itu saat bermain media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain, itu kan kadang ada rasa pingin jadi populer begitu ya, terkenal dan lain sebagainya, dikenang bahkan ya. Tapi hanya menurut saya ya, nggak tahu kalau kalian tuh juga, sempat berpikir atau enggak, hanya mereka yang dapat mengusung budaya visual yang berkembang di negaranya menurut saya yang paling berkesan dan dikenang. Jadi harapan saya usahakan mulai dari sekarang deh paling enggak, jadikan, visual budaya Nusantara itu sebagai identitas kalian. Demikian materi dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.